Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan Rambun Mafadal di channel Rambun ZMT Zahra Mitra Tani. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi daripada sisa-sisa buah ataupun sayuran yang ada di rumah tangga, baik itu kulit pisang ataupun kulit daripada bawang merah, bawang putih, dapat kita gunakan dan ditambahkan dengan gula M4 dan ditambahkan lagi dengan air. Bisa dengan menggunakan air keran, air hujan, air buangan AC dan lain sebagainya. Akan tetapi bila Anda menggunakan air PDAM yang banyak kaporitnya, maka kami anjurkan untuk diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Setelah itu baru bisa digunakan. Selanjutnya Sobat Tani, kita akan menimbang sisa sayuran ataupun buah tadi yang kita gunakan. Maka kita timbang, seandainya dia itu jumlahnya sisa sayuran tadi berjumlah 1 kilo. Ini adalah yang kami tampilkan jamur yang hasil fermentasi sebelumnya. 1 kilo kita gunakan 1 kilogram. Lantas kita masukkan ke wadah yang lebar, tutup kepalanya. Tidak dianjurkan menggunakan wadah yang memiliki tutup kepala kecil. Contohnya botol aqua dan sejenisnya. Lalu kita tambahkan gula merah ataupun molase, dan di sini saya menggunakan EM4. EM4 kalau kita pakai seandainya sisa sayuran ataupun buahnya tadi 1 kilo, maka EM4-nya sepertiganya. Nah, sepertiganya. Jadi perbandingannya itu 1 bagian EM4, 3 bagian sisa sayuran ataupun buah, 10 bagian daripada air putih. Ini setelah kita timbang, kita campurkan dengan sisa sayuran ataupun buah tadi. Setelah itu kita ambil air putih, baik itu air keran, air AC ataupun sisa air sumur. Tidak dianjurkan menggunakan air yang banyak kaporit. Setelah dicampurkan 1:3:10 tadi, maka kita aduk secara merata. Tapi tidak boleh kita isi terlalu penuh di dalam wadah tersebut, hanya boleh 3/4 bagian. Setelah itu jangan lupa mencantumkan atau mencatat tanggal kita membuat. Di sini kami membuat tanggal 28 Februari, tanggal 28 Februari, dan nanti akan kita panen tanggal 28 bulan 5. Nah, ini adalah hasil fermentasi yang telah kami buat. Di atas ini berisi jamur-jamur yang baik. Kalau tidak ada jamur ini tidak menjadi masalah. Ini bukan jadi patokan. Setelah itu kita saring dengan menggunakan kain yang halus. Kita saring sampai bisa tersisihkan antara campuran daripada sisa buah ataupun sayur tadi, terpisah dengan air. Ini kami praktekkan dahulu pada bulan 9. Maka kita panen 3 bulan sesudahnya. Kita bisa melihat di sini airnya berwarna kecoklatan. Memang seperti itu. Kalau kita menggunakan hasil daripada ekoenzim, bisa sesuai dengan sayuran ataupun buah yang kita pakai. Lalu kita letakkan di dalam wadah-wadah. Di sini saya mengambil botol-botol yang setengah liter. Setelah disaring, di sini Sobat Tani, tidak berbau. Hasil fermentasinya tidak berbau. Kita dapat melihat di sini berwarna kecoklatan hasil akhirnya, dan beraroma asam segar.
tergantung kepada jenis sayuran ataupun buah yang kita pakai. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, kita harus memfermentasikannya selama 3 bulan, dan setelah 7 hari kita aduk, kita buka wadahnya, nanti kita aduk-aduk. Setelah itu, setelah umur 1 bulan, kita aduk-aduk lagi. Setelah itu baru nanti kita biarkan sampai 3 bulan baru kita panen. Petani, untuk kita di daerah tropis kita akan fermentasi 3 bulan. Tetapi kalau untuk di daerah subtropis itu diperlukan waktu selama 6 bulan. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini, tidak dibenarkan membuat ekoenzim dari bahan yang sudah dimasak, baik itu direbus, digoreng ataupun ditumis. Yang kedua, bahannya itu kering dan keras, itu juga tidak boleh. Dan yang ketiga, bahannya berlemak misalnya, baik itu daging alpukat, durian, kelapa ataupun kacang-kacangan. Itu tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai bahan ekoenzim. Semakin banyak daripada jenis bahan yang kita gunakan, maka akan semakin kaya hasil daripada ekoenzim yang kita hasilkan. Juga di sini kita perlu memperhatikan, adapun gula yang digunakan itu boleh molase cair, molase kering, gula aren, gula kelapa, gula lontar, tapi yang tidak dibenarkan menggunakan gula pasir karena itu mengandung bahan kimiawi. Dan juga wadah yang digunakan tidak boleh wadah tersebut bermulut sempit, tidak disarankan karena akan rentan meledak. Dan wadah kaca juga tidak boleh digunakan karena rentan pecah. Dan bahan-bahan yang berbahan plastik boleh besar, tetapi dengan syarat tutupnya harus bermulut lebar, tidak bersempit. Setelah 7 hari nanti kita aduk, kita buka tutupnya, terus kita aduk dan kita lihat apakah ada belatung hidup di dalam larutan tersebut ataukah tidak. Jika terdapat belatung dan berbau got, maka perbaiki larutan fermentasi karena itu menandakan prosesnya belum berhasil. Dan kita juga harus memperhatikan lokasi penyimpanan setelah kita membuat. Jangan disimpan wadah tersebut di tempat yang langsung terkena matahari. Dan dianjurkan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tentu akan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menyicil bahan ekoenzim? Bisa kalau kita mau menyicil. Yang penting, yang pertama kita siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Setelah itu masukkan bahan sisa buah sayur sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Lalu yang ketiga, catat tanggal ketika semua bahan masuk sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Jadi tanggalnya itu tanggal terakhir kita memasukkan bahannya. Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan, pertama pH-nya itu harus di bawah 4,0. Yang kedua aromanya segar, aroma asam segar khas fermentasi. Mungkin di sini sobat tani akan bertanya, apakah ampas daripada ekoenzim ini digunakan untuk apa? Banyak sekali manfaatnya. Antara lain, jika di blender dengan halus ampas tadi dituang ke kloset untuk membersihkan kloset. Setelah itu yang kedua, dapat dikeringkan dan ditaruh di tempat di mana tikus suka berada, maka tikus akan pergi. Yang selanjutnya, dapat si ampas tadi dikeringkan dan dimasukkan ke dalam kain kecil untuk menjadi pengharum mobil. Setelah itu, yang paling penting lagi dapat dijadikan bahan fermentasi ekoenzim yang baru sebagian kecilnya dan dijadikan sebagai pupuk tanaman. Sebagai informasi tambahan, ekoenzim di sini secara medis mampu melawan parasit dan kuman yang menyebabkan infeksi dalam jantung, keputihan, radang otak, radang paru-paru, peradangan sendi, infeksi kulit, dan lain sebagainya. Setelah itu, ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pengganti pasta gigi dan obat kumur. Ekoenzim dapat digunakan sebagai
hand sanitizer. Demikianlah Sobat Tani, seperti yang telah sama kita saksikan cara pembuatan ekoenzim sebagai suatu solusi bagi kita untuk mengurangi atau meminimalkan pemakaian pestisida ataupun pemakaian zat-zat kimia yang pada sejatinya itu dapat merusak ataupun mengganggu kesehatan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kami harapkan video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sahabat tani.